Jaya Indonesia sejak dulu kala, tetapi puja-puja bangsa di sana tempat lahir beta, dimulai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua saudara-saudara, sedulur-sedulur sebangsa, setanah air, juga semanusia. Saya bersyukur pada saat ini bisa bersimpuh dengan hati tawajuh, istilah Jawane nglemprak pinarak, di rumah susun Kudu, Kecamatan Geno, Kota Semarang. Saya sudah berkeliling ke lokasi ini dengan 9 gedung dengan jumlah hunian sekitar 2.000 orang dan kakaknya berapa Pak? 846. Saya terkesan masuk ke rumah susun ini, Gustino, seperti masuk pesantren besar, dan tentu ke ruang-ruangnya ini persis ini. Jadi kalau ini saya liput adalah sebagai inspirasi bagi rumah susun di seluruh Indonesia, dan ini bagian dari pemerhati pemerintah terhadap rakyat, yang mana rakyat mesti memperoleh ruang untuk berbagi cinta dengan keluarga, dengan masyarakat. Dan ini luar biasa, di perumahan tentu beragam asal daerah. Ono sing Bluro, mana lagi Mas Dino? Jadi kan begini. Kaligawe, oh Semarang berarti. Jadi kan Mas itu Semarang juga. Ini daerah lain di sini. Solo, Pak. Tegowanu Buko atau Nggoku. Kalau Pak RW Semarang juga. Terus Semarang ya. Dan tentu teman-teman sekalian, ini liputan tidak sembarang liputan, karena tersembunyi sebuah cita-cita. Sebuah cita-cita kalau sudah diungkap Gustino, itu seperti menanam benih dalam tanah, hanya seiring musim akan tumbuh menjadi kenyataan. Dan apa yang disebut cita-cita itu? Di sini ada kegiatan, dan kegiatan itu saya sudah berprasangka sebagai manifestasi rasa syukur atas fasilitas yang ada, atas kekerabatan yang tercipta, dan atas seduluran yang dilahirkan. Maka cita-cita itu akan disampaikan oleh Gustino dulu, nanti baru ke Pak Erwi atau siapa mengalir saja sambil kopiku bawa sini. Soal ini ngopi Mas Dino, dan saya persilakan Mas Dino untuk menyampaikan benih yang ditanam dalam tanah, yang semoga seiring musim akan tumbuh. Maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat seluruh masyarakat Indonesia. Rumah susun Kudu, di mana saya berdomisili dan memiliki kekuatan yang sangat luar biasa sekali di penghuninya, mampu menciptakan ruang yang bermanfaat, karena tidak lepas dari sesuatu kekuatan yang luar biasa dari tim yang dibandingkan oleh Pak RW, Pak Juan,
Pak Heru, Pak Safawi, Yai Farudin, juga Pak Jalal, Mas Yaki, Pak RT, Pak Suban, ya. Dan Mas Pri yang saya luar biasa sekali, juga tentunya Pak Pri yang ada di sini, Mas Enda sebagai tim Tombo Hati Suluh ya, mampu menghidupkan, dan tentunya tidak lupa dengan Mbah Musiran ya. Dia adalah tokoh juga yang banyak memberikan masukan, mendukung kegiatan-kegiatan yang luar biasa sehingga tercipta pasar ekonomi rakyat yang bertujuan untuk bicara tentang kemandirian ekonomi. Dengan bahasa cinta, tumbuh benih-benih yang luar biasa, adik-adik yang bicara tentang dimensi spiritual yang menjadi suatu hal yang indah, anak-anak mampu membangun rebana yang dibina oleh Pak Pri di Blok E dan Mas Heru tentunya. Karang Taruna juga dibina langsung oleh beliau Bapak Wahyu Wibowo selaku RW. Dan tim yang ada di rumah susun ini mengangkat semua potensi dengan bahasa cinta. Karena terinspirasi dari rumah cinta, maka muncullah kegiatan yang bernuansa cinta. Sebuah kerinduan sebenarnya kalau kita bicara tentang potensi. Tanpa kerinduan sangat tidak mungkin itu bisa terwujud. Terrealisasi karena ada benih-benih cinta yang melahirkan segenap potensi yang membawa dampak baik untuk masyarakat. Tujuan dari apa yang dikerjakan oleh tim hanya satu, menghilangkan stigma buruk yang selama ini masyarakat lihat bahwa rumah susun tidak seperti yang digambarkan atau yang dibayangkan atau yang distigmakan, bahwa rumah susun Kudu ini adalah rumah susun yang sangat menggunakan bahasa kasih dan cinta, sehingga potensi-potensi yang ada di sini muncul dengan sendirinya, tidak dengan keraguan, hanya dengan keyakinan Allah, maka semua yang ada di rumah susun terbentuk, dan insya Allah stigma itu akan hilang, bahwa rumah susun Kudu akan menjadi baik di antara rumah susun lain. Artinya rumah susun rumah susun Kudu akan menjadi trendsetter, akan menjadi contoh, akan menjadi magnet untuk rumah susun lain, dan rumah susun Kudu menjadi rumah susun cinta percontohan se-Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, menurut pemaparan narasi Gusti Nung ini bukan lagi kudu, tapi kudu. Ya, kudu, tapi kudu terlaksana. Harus. Dan ini awal dari nawa itu yang kita dukung bersama, dan selebihnya nanti kita minta dari Pak RW dulu atas gagasan yang indah ini. Monggo Pak RW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagi kita semuanya, alhamdulillah atas kerawan dan soan ke sini, pinara bareng, kita ngopi bareng, tambah masuk hiburan. Mungkin ini bukan cuma hari ini tapi selamanya. Amin. Dan di kesempatan ini juga saya selaku RW cukup tercengang karena potensi-potensi yang luar biasa di rusun ini langsung tumbuh dan berkembang dengan positif atas kehadiran Karang Taruna bimbingan Mas Heru. Kemudian timbul atau muncul sosok-sosok yang luar biasa di sini. Antara lain adalah Gusti Nung atau Pak Gunung yang kita kenal. Dan alhamdulillah dari ide-ide kreatif dari Pak Gunung itu semuanya tertuang di bahasa ngopi bareng. Jadi ngopi ini enak. Di situ pun timbul juga tim-tim yang solid, muncul tim yang luar biasa di sini. Akhirnya ide dan gagasan yang luar biasa itu aku dewe tercengang. Dan ini punya gagasan lagi, ingin membuat gebrakan lagi. Nah, ini mudah-mudahan bukan hanya wacana dan wacana, tapi realisasi yang benar-benar kita wujudkan di sini. Kudu, benar-benar kita wujudkan. Karena kalau saya pribadi wacana, nek mau wacana orang bakalan jadi.
tapi benar-benar kudu direalisasi. Nah, ya mudah-mudahan dengan dukungan semuanya, dengan support dari warga, tujuan dari RW 08 khususnya Rusun Kudu ini bukan untuk menjatuhkan salah satu blok atau beberapa orang, tapi kita berusaha untuk mengangkat potensi yang luar biasa. Dan satu hal, tim yang di sini yang sudah saya tunjuk itu benar-benar menghadirkan ketulusan dengan cintanya. Tidak ada balasan imbalan atau apapun yang tertera di situ. Dan alhamdulillah dengan ketulusan itu hasilnya luar biasa. Mungkin itu aja. Terima kasih. Wah, ini dua narasi ini karena membahasakan esensi cinta, jadi bagi matahari yang tak pernah menyapa malam. Maksudnya ini soal leleknya jadi angkat ke permukaan, didelok ke api. Itu filosofinya matahari tak pernah menyapa malam. Iya. Teman-teman, karena ini ngopinya banyak tokoh di perumahan susun ini. Maka kita akan selancar ke ya kesan dan pesan. Yang tentu ini sebelah saya ini Kang Farudin. Monggo. Sebelum saya minta waktu untuk Pak Heru yang benar-benar kerja keras. Oh, oke. Dengan pun monggo Pak Heru dulu. Kalau langsung ke Pak Farudin mawon. Pak Heru dulu yang benar kerja keras ini. Tolong untuk inspirasi. Biasanya ngene nak lakon iki keri. Nanti aja setelah saya berarti. Iya, nak lakon keri, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, selama ini saya itu hidup dalam mimpi saja. Ternyata mimpi saya itu baru diawali hari ini. Atas rawuhnya panjenengan ini tokoh inspiratif Bapak Budi Harjono. Semoga kami warga Rusun semuanya ini tergerak hatinya, semangat seperti yang dikatakan Syekh Abdul Qadir Jilani, kerja keraslah. Yang penting kamu bekerja keras. Insya Allah Allah akan memberikan. Amin. Amin. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerjane keras apa jenengan? Kalau nih serabutan, Lah ya, apa ya? di bangunan, di laut, di sana. Oh, itu daya tahan yang luar biasa. Begini, Kanjeng Nabi itu Pak, pernah ya di Sahara, dia lihat tukang pemecah batu. Kanjeng Nabi mendekati, kemudian begitu dekat, begini, contohnya gini, ini salaman dulu. Nah begitu salaman, tangan pemecah batu itu dicium oleh Nabi Muhammad. Kose, ini contoh. Kose, Allah ya kari. begitu sambil kose aja, sambil bilang karena tanganmu ini, karena bekerja dengan cara halal tidak akan tersentuh hatimu. Amin. Jadi aku kira ngomong cilik itu sangat syukur karena punya daya tahan yang luar biasa, karena biasa di luar. Itu spirit buat kita, jadi kita jangan melihat apapun kecuali hati, dan di sana ada Tuhan berbagi di bumi. Jadi saya melihat orang, melihat pohon, melihat tanah, melihat apapun, itu kesadaran Tuhan yang hidup semua, yang perlu kita rawat, perlu kita jaga. Selanjutnya siapa dulu nih Kang? Dari Pak Dur, saya pokoknya Pak Juan. Monggo Pak RT. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya diberi kesempatan untuk bicara di majelis yang terhormat ini. Ya seperti apa yang disampaikan Pak Gubernur tadi, bahwasanya dari
dalam benak saya sendiri inginnya adalah ingin mengubur pandangan negatif masyarakat luar tentang orang-orang rusun, karena kita merasa dipinggirkan. Bayangkan bahwa di Rusun Nawakudu sendiri ini adalah sudutnya Semarang, berbatasan langsung dengan Kabupaten Demak. Dan di sini pasti orang-orang yang di tengah kota pun dengan Kudu belum begitu tahu, belum begitu apa yang bisa dibanggakan. Kemudian kita menempati rusun ini dengan begitu lahan yang luas. Terima kasih sekali pada pemerintah Kota Semarang yang telah memberikan akses pada warga yang kurang mampu sehingga bisa hidup layak, menempati rumah yang sangat layak. Terima kasih kepada Pemprov Semarang, terima kasih kepada Pemprov Jawa Tengah, dan juga terima kasih kepada pemerintah Indonesia yang memperhatikan rakyat kecil untuk bisa hidup layak. Kemudian kami diberikan fasilitas seperti ini pun kami ingin mencoba memanfaatkan dengan sepenuh hati, karena mustahil bagi kami untuk mengubah pandangan mereka kalau di rusun ini hanya seperti itu saja. Makanya kami ingin berkarya. Jadi tolong bantu kami dalam hal masalah perizinan, birokrasi atau apapun itu, dukungan dan doa serta fasilitas yang telah ada. Beri kami dukungan, beri kami doanya, beri kami perestuannya supaya kami bisa lebih berkarya untuk masyarakat Semarang, Jawa Tengah, dan Indonesia. Terima kasih. Ini saya lihat Mas Ilu, kita hanya soal cinta itu Kang Dinu hanya satu kata, iya. Nah iya ini bahasa Jawa ini nggih. Dan nggih itu bagian dari konsep pelayanan, konsep kerja, konsep karya. Dan inilah yang ditulis oleh Iwan Fals. Oh iya, orang pinggiran. Oh iya. Jadi ya biasa. Bisa ngerti aku dong. Pinggiran kuwi nak cara omah mburi ya. Ning barang sing ketokno ngarep kopi iki kan produknya mburi no. Ya kan? Kula mburi diarani dapur, padahal dapur ki rai, jenenge dapurmu piye? Ngibul enggak? Ya kan? Nasi, apa panganan itu olahan dari belakang disebut dapur, pawon. Dapur itu padahal nak cara wong Jawa juga tidak yang dimaknai belakang harus belakang, padahal dia mengolah kehidupan dan diantarkan ke altar cinta. Pantenon kita selingi ini soalnya orang pinggiran gawe gayeng-gayengan apal ora Mas Aki gitar Siap. Oh siap. Orang pinggiran. oh iya ini enggak apa-apa, siaran agak lama sedikit tapi nanti akan banyak konten yang secara spesifikasi kita report. Kita bareng-bareng aja, sing ra iso etok-etok mangap-mangap. Maju sedikit Mas ini. Mas Dino mana nak kono piye? Oh, ini kayak juli terus. Wah, tinggal sedikit kono lho. Mas Tio ke sini karena ini kerabat. Presiden pengamen loh. Masih tinggal aku Bu. Orang pinggiran, oh ya yo, di jalan cecek, oh ya yo, ada di bis kota, oh ya yo, ada di pabrik-pabrik, oh ya yo, orang pinggiran, oh ya yo.
oh ya yo. Di jalan becek, Oh ya yo. menjadi menari, Oh ya yo. nyanyian hati, tarinya tarian jiwa, seperti tangis bayi di malam hari. Kamu menaruh di sini. Sepinya waktu kala sendiri, sambil berbaring meraih mimpi, menatap langit, langit tak peduli, sebab esok pasti kembali. Orang pinggiran, oh ya yo, bukan pemalas, Oh ya yo. orang pinggiran, Oh ya yo. bekerja keras, Oh ya yo. orang pinggiran, Oh ya yo. tidak mengeluh, Oh ya yo. orang pinggiran, Oh ya yo. terus mengeluh, Oh ya yo. sepinya waktu kala sendiri, sambil berbaring meraih mimpi, menatap langit, langit tak peduli, sebab esok pagi kembali. Sambil berbaring meraih mimpi, menatap langit, langit tak peduli, sebab esok pasti kembali. Oh ya yo. Oh ya yo. Nanti Pak RW di perumahan susun ini bisa kita gelar dengan lesehan sebuah forum kongko budaya. Di situ bisa kita bikin rutin, nanti saya tunggui, dan ini apresiasi yang sangat luar biasa dari warga untuk Indonesia. Jadi, ada lukisan ini karya siapa ya? Martinus. Karya Kang Martinus. Ini ada gelombang, ini ada perahu. Masyarakat itu seperti perahu dan masing-masing orang dilarang melubangi tempat duduknya karena nanti bisa membuat seluruh kapal tenggelam. Dan ada gelombang, mestinya sebuah kelembagaan bagi perahu akan berlayar, dan di situ mencapai pelabuhan sebagai cita-cita bersama yang dirumuskan dalam kekerabatan dan seduluran. Tentu kita berdoa rumahan ini masyarakatnya pertama rukun, rumah tangganya rukun, dan walau kerja serabutan tapi ya yo tetap urip, anak tetap liwat diliwat ke dan seterusnya. Kita bisa tersenyum, itu bagian dari ending bahwa di balik seluruh penderita masih saja kita menyisakan senyum. Karena apa? Karena Tuhan berbagi di bumi pada setiap hati. Jangan dilihat persoalannya, tapi lihatlah langit masih bersinar lagi, ya kan? Ya yo, rembulan masih muncul, bunga-bunga mekar, tumbuhan berbuah. Kenapa di tengah nikmat Indonesia seperti ini kok raimu ngelumpuk kenapa? Jangan. Kita dibungahke seperti ini. Kenapa kamu berduka?
Dan ini penutup Kang Heru ini supaya tidak Satu lagi. Suci dalam. suci dalam tubuh. Lagunya siapa? Di Malaysia nanti. Iya, apa? Nah, Kang Heru sebelum ditutup lagu jenengan please you comment anywhere. Saja Mas. Monggo Mas. Harus sih. Rodo jeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Harapan saya pribadi, semoga warga Rusun Nawakudun ini rukun dan saling bermanfaat dengan satu sama lain dari segi agama, sosial maupun budaya. Terus Apa yang disebut Kang Heru tadi rukun itu suasana surga yang diturunkan di bumi. Ya ini Nabi menyatakan seperti itu, wujudnya rukun. Ya, untuk itu rumah tangga yang rukun itu anu baiti janati, rumahku adalah surga. Dan tentu damai dimulai dari diri. Kalau orang ngomong damai kepada orang lain tapi konflik dalam diri, no way. Tidak bisa. Dimulai dari diri. Yang damai baru ngomong tentang damai kepada lingkungan masyarakat. Juga saya sampaikan pada agama apapun, olahlah dalam diri masing-masing damai, baru kita ngomong damai kepada kehidupan. Ya, itulah rahasianya persatuan dalam kaitan banyak hal sebagai bangsa, sebagai semanusia. Ya. Jadi saya selalu ngomong di mana-mana, ora sado paten-patenan, ngomong ora dipateni kae, Mari dhewe. ora sado tukaran, ngopeni apik kuwi urung komplit. Seperti itu. dan liputan ini silakan like, comment, share, dan subscribe ke Kiai Budi Channel untuk melihat apa mozaik peradaban di Nusantara yang adiluhung sebagaimana perumahan susun di Kudu Kota Semarang. Yuk kita tutup ini satu lagu dan sebelumnya kita yel-yel perumahan susun Kudu Semarang apa? Kudu maju. Kudu maju ora kudu maju tapi kudu maju. Kudu maju. Berkah ngono ya. Rumah susun kudu maju. Berkah. Yuk lagu. Nanti kita tutup. Yang berdebu sehingga kotoran itu terlihat, kesucian terlindung jua antara kita. Cinta bukan hanya di mata, cinta hadir di dalam jiwa. Maka segeralah engkau bersihkan apa-apa yang telah menjadi persoalan di dalam hatimu. Bersujudlah ketika kita masih mampu untuk bersujud. Ketika keindahan itu berbentuk cinta, maka kita ikat dengan kesetiaan yang luar biasa. Ada debu-debu yang bertaburan, kita enyahkan dibawa oleh angin. Ketika debu-debu itu merasuk dan menjadi kotoran, maka kita bersihkan bersama-sama untuk menuju pada satu keesaan. Permata, hingga jadi mulia.
hempaskan yang jelek. Harus bangkit, berkah. Masa-masa kejelekan yang kita alami hapus, bangkit, kita berkarya di rumah susun ini, berkah. Teman-teman, ini suasana santai tapi mengharu biru, dan mengharu biru atas gembira, ya bukan atas duka lala. Dan tentu ini informasi terakhir bahwa itu bibit yang indah ini kepada seluruh tari sufi Nusantara. Nanti di tahun 2021 di balik COVID-19 atau pandemi ini berlalu, kita pesta jiwa tari sufi di rumah susun dengan jumlah peserta 2021. Dan ini saya ucapkan dari Semarang yang kemarin tertunda, yang sudah 3.000 kami sebar pinnya ke tangan masing-masing. Selamat datang, welcome please to Semarang. Tepatnya di Kudu, nanti akan roadshow di mungkin ini atas gagasan Pak Wali kemarin di Jalan Imam depan Balai Kota. Ya di depan Balai Kota. Kemudian long march lagi malamnya ada acara di Masjid Agung yang dulu sempat tertunda. Tim ini Pak RW selamat bekerja, dan kita cicil lewat jalur ngopi. Kita bahas satu demi satu rancangannya, dari mulai parkir sampai konsumsi apa adanya. Ya, itu cukup, kami kira nasi kucing cukup. Di Semarang ini terkenal nasi kucing ya, dan itu hanya untuk pematik tentang gelora cinta yang disampaikan Gus Dino dan semuanya tadi. Sekian dan terima kasih, ini pertemuan yang sangat indah menurut saya. Sampai ketemu dalam konten yang lain, masih di rumah susun Kudu nanti. Saya akan meliput pelukisnya, saya akan meliput musiknya, saya akan meliput kulinernya, saya akan meliput Karang Taruna, saya akan meliput hal-hal lain yang ada di sini, terutama juga pengajian ibu-ibu gitu. Jadi ya kan, nah itu nanti kontennya satu-satu supaya lebih singkat, lebih ringan tapi terinformasi. Terima kasih Gus Dino dan teman-teman Pak RW, Mas Heru dan Kang Serabutan tadi. Pak Tio, ini Pak Tio itu kalau dipanggil Gus Dino bukan Tio, Bo. Nama zaman sejarah. Ya, terima kasih dan mari kita tutup ini dengan yel-yel apa Semarang hebat loh. Semarang hebat, lebih hebat. Semarang lebih hebat. Ayo kalau saya sebut Semarang dengan Hebat. Lebih hebat. Lebih hebat. Semakin hebat. Semakin hebat. Yo, Semarang Semakin hebat. Semarang Semakin hebat. Semarang Semakin hebat. Terima kasih dan sampai ketemu dalam episode yang lain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.